respect, Mom. It's an ice age. Try not to make the same mistakes we made last time. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Cold Zone yang dirilis tahun 2017. Sebuah film yang menceritakan keadaan bumi yang membeku akibat bencana ekstrim. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Wake up, Victor. Film dibuka dengan diperkenalkan 3 orang peneliti sedang mempelajari anomali perubahan cuaca yang terjadi di kawasan Pemberton, Alaska. Mereka juga mendapati beberapa transmitter stasiun itu mengalami malfunction. Kemudian salah satu dari mereka yaitu Brad keluar stasiun untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba Brad dikejutkan dengan kemunculan badai dari arah pegunungan. Sementara di dalam, layar monitor menunjukkan suhu area di sekitar menurun dengan sangat cepat. Menyadari hal buruk akan terjadi, 2 rekannya memperingatkan Brad agar segera masuk ke dalam. Namun sayangnya, belum sempat Brad itu menyelamatkan diri, hembusan udara dingin membekukan tubuhnya dalam sekejap. Fenomena cuaca ekstrim tersebut juga melanda beberapa wilayah, terutama di belahan bumi bagian utara, meskipun dampaknya itu tidak separah di Pemberton. Sehingga pihak BMKG wilayah terdampak masih menganggap perubahan cuaca tersebut normal dan belum memberikan pernyataan apapun. Lalu scene berpindah ke sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan berlibur menuju villa pribadi mereka di pinggiran kota Pemberton, Alaska. Mereka adalah Roger Summers sebagai ayah, Candace Summers sebagai ibu, dan Jordan anak lelaki mereka. Namun alih-alih ingin membuat Jordan senang, liburan ini justru membuatnya kesal. Kenapa juga harus ke Alaska, tempat yang begitu dingin dan hanya ada salju? Yang rupa-rupanya sang ibu itu memang sengaja memaksanya ikut. Karena di sekolah, Jordan ini terkenal sebagai anak nakal. Jadi, daripada anak kesayangannya itu berbuat onar, lebih baik Jordan itu diajak ke sini. Mr. and Mrs. Summers. You guys know each other? So good to see you. Tapi, begitu sampai villa, raut wajah Jordan seketika berubah menjadi ceria. Tatkala berkenalan dengan penjaga villa, seorang gadis manis bernama Clara. Yang rupa-rupanya, Clara itu sudah mengenal baik keluarga Summer sejak dulu. How about tomorrow at 9? I'll see you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Bahkan, Jordan itu rela bangun pagi di keesokan harinya karena mau diajak Clara jalan-jalan keliling kota. Yang sebenarnya tidak begitu banyak orang tinggal di area ini karena cuaca yang begitu dingin. Come on, I'll buy you hot chocolate. Lalu Jordan cerita pada Clara kalau sebenarnya ia tuh dipaksa ibunya ikut ke sini untuk menjauhkannya dari masalah. Tapi mereka tidak pernah bilang kalau penjaga rumah peristirahatan mereka itu adalah seorang gadis manis seperti dirinya. Jika sejak awal mereka itu bilang, Jordan tentu saja tidak akan menolak. Lagi pula, tujuan kedua orang tuanya ke sini itu juga karena pekerjaan. Kebetulan ayahnya itu adalah peneliti lingkungan, sedangkan ibunya adalah dokter yang ditugaskan di kota ini sebagai dokter pengganti selama liburan. Come on, Miami. Bet you never seen a real dog before. Mendengar ceritanya tersebut, Clara pun hanya tersenyum. Lalu ia menasihati Jordan agar selalu bersyukur punya orang tua pekerja keras dan perhatian seperti mereka. Sementara di sekitar area pegunungan, Roger mendapati anomali. Menghilangnya kawanan burung jenis Rusty Blackbird yang seharusnya ada banyak di bulan-bulan ini. Roger menduga kawanan burung tersebut bermigrasi lebih awal untuk sebab yang belum diketahui. Lalu ia menemukan bangkai burung Rusty mati karena membeku. Namun jika diperhatikan, burung itu belum lama mati, yang membuat Roger terheran. Karena sedingin apapun cuacanya, tidak seharusnya burung itu langsung membeku. Roger pun lantas membungkusnya untuk dijadikan sampel penelitian. Sampai di tengah hutan, Roger hendak menghubungi istrinya kalau ia terlambat pulang. Tapi sialnya ia berada di luar jangkauan sinyal seluler. Untungnya tak jauh dari situ ada sebuah rumah kayu. Barangkali di tempat itu Roger bisa minjam telepon kabel untuk menelpon istrinya. Yang rupa-rupanya pemilik rumah tersebut adalah anggota Persatuan Iklim Darurat bernama Dr. Tim. Akan tetapi, Tim mengaku kalau sudah sejak lama ia tuh meninggalkan komunitas ilmiah. Menurutnya, bumi yang mereka tinggali ini sudah semakin sekarat, yang disebabkan manusia terus-terusan mengeksploitasi alam karena keserakahannya.
Dan tidak ada satupun orang peduli hingga suatu saat nanti bencana akan memusnahkan segalanya. The planet is dying, Roger, and we're the ones killing it. Roger nampaknya tertarik dengan kata-katanya tentang bencana alam, lalu menunjukkan bangkai burung yang ia temukan sebelumnya yang ia yakini membeku bukan karena udara dingin, melainkan sebab lain yang mungkin saja berhubungan dengan kemana perginya kawanan burung tersebut. Dan satu hal yang perlu diketahui, kalau hewan memiliki insting yang sangat tajam terhadap akan datangnya bencana alam. Bisa jadi perginya burung-burung itu dari tempat ini adalah sebuah pertanda buruk. Tim mengaku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia bisa mengantarnya ke pos penelitian cuaca di atas gunung, lalu menanyakan anomali tersebut pada para peneliti. Mereka pasti akan menyebutnya dengan baik karena kebetulan tim itu pernah bekerja sama dengan mereka. Sementara di rumah sakit, Suster Fiona mengabarkan pesan Roger pada Candace bahwa suaminya tersebut tidak bisa pulang malam ini karena Roger hendak mengunjungi stasiun peneliti cuaca di atas gunung bersama seorang ilmuwan yang tanpa sengaja ia temui di tengah hutan. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Tim dan Roger mendapati stasiun tersebut kosong dan gelap seolah tidak ada penghuninya. Dan ketika memeriksa ke dalam, mereka menemukan 2 orang peneliti tewas dalam keadaan membeku, yang merupakan bukti bahwa memang terjadi sesuatu di daerah ini. Tim lantas meminta Roger menyalakan generator. Ia ingin memeriksa data penelitian di komputer serta rekaman CCTV. Barangkali mereka itu bisa mendapatkan suatu petunjuk. Namun baru juga berhasil menyalakan seluruh sistem, alarm tiba-tiba berbunyi. Tanda temperatur udara di sekitar turun dengan sangat cepat disertai hembusan angin beku. Menyadari hal buruk akan terjadi, tim buru-buru memanggil Roger agar segera masuk ke dalam. Lalu mereka berdua menjaga api di tungku tetap menyala agar tidak mati membeku. Sementara di kaki gunung, Jordan dan Clara yang tengah asik menikmati pemandangan juga melihat hembusan angin kencang tersebut. Lalu Clara minta agar mereka segera kembali ke kota, karena satu-satunya hal yang harus mereka perhatikan di tempat ini adalah cuaca buruk. Setelah mempelajari data-data yang dikumpulkan dari peralatan pemantauan cuaca di stasiun ini, tim menyimpulkan bahwa saat ini mereka sedang mengalami peristiwa siklonik di atmosfer atas, sesuatu hal yang sangat jarang terjadi atau mungkin belum pernah terjadi. Penyebabnya tak lain dan tak bukan karena rusaknya lapisan ozon akibat pemanasan global. Perlu diketahui, badai siklon merupakan badai dengan kekuatan yang sangat besar, dengan rata-rata radius pusaran mencapai 200 km. Data menunjukkan udara ditarik ke atas hingga mencapai atmosfer, kemudian menyebabkan udara menjadi sangat dingin. Dan ketika udara menjadi sangat dingin, hal tersebut meningkatkan massa jenis, lalu turun kembali ke bumi sebagai hembusan angin di bawah titik beku. It's like a pinwheel. Jika diperhatikan, badai tersebut mirip sebuah kipas angin yang berputar. Maka dari itu, hembusan angin beku tidak terjadi secara serentak ataupun terus-menerus, melainkan terjadi secara bergantian di berbagai wilayah bergantung arah putar badai tersebut. Dan meskipun radius pusaran badai ini sangat luas, dampak yang terjadi di setiap wilayah itu tidaklah sama. Semakin dekat dengan pusat badai, maka akan semakin dingin temperatur di wilayah tersebut. Dan celakanya, kota ini tepat berada di pusat badai, sehingga wilayah ini berpotensi terkena hembusan angin beku lebih sering dibandingkan wilayah lainnya. Itulah kenapa banyak negara tidak menyadari fenomena ini, karena di wilayah mereka udara tidak sedingin di tempat ini, setidaknya tidak untuk saat ini. Dan jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin bumi akan kembali ke zaman es. Lalu Roger bertanya, apakah tidak ada yang bisa mereka lakukan? Paling tidak memberitahu warga tentang bencana ini. Tim menjawab, untuk sementara memang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Alat komunikasi di tempat ini tidak ada yang berfungsi. Pergi keluar sama saja bunuh diri. Karena komputer memprediksi hembusan angin beku terjadi dalam interval 1 hingga 2 jam sekali dan berlangsung selama 10 menit lamanya. Terlebih, tiap kali hembusan angin beku terjadi, frekuensi badai meningkat 50%, dan hanya masalah waktu saja sebelum bencana ini mengancam seluruh belahan bumi bagian utara.
Sekitar 5 tahun yang lalu, tim pernah memperingatkan pemerintah tentang adanya perubahan iklim, serta ancaman badai besar yang akhirnya badai tersebut menewaskan keluarganya. Namun sayangnya tidak ada yang mau mendengarkan. Itulah kenapa tim sengaja keluar dari komunitas ilmiah, karena menurutnya tidak ada gunanya berada di sekitar orang-orang yang tidak memiliki kepedulian. Dan apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Angin beku mulai berhembus ke permukaan kota Pemberton lalu menewaskan seorang kakek, serta mengganggu pasokan listrik kota meskipun sistem daya cadangan masih bisa berfungsi dengan baik. Tak lama berselang, jasad si kakek yang meninggal karena membeku ditemukan seorang warga lalu dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Candace yang melihatnya pun dibuat bingung dengan kondisi tersebut, lalu memperingatkan warga agar tidak keluyuran di malam yang begitu dingin. Sementara di televisi, berita global mengabarkan bahwa beberapa negara di belahan bumi utara mengalami pemadaman serta putusnya saluran komunikasi. Sedangkan pihak BMKG Amerika sendiri masih belum memberi pernyataan terkait fenomena ini, selain meminta warganya tetap tenang dan berada di dalam rumah. Kemudian di keesokan paginya, Roger memutuskan akan kembali ke kota. Ia tidak bisa begitu saja berdiam diri tanpa melakukan apapun. Lagi pula, Roger masih percaya bahwa alam akan memulihkan dirinya sendiri. Lalu tim berkata mungkin belum ada cara yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi badai ini. Tapi Roger masih bisa membawa keluarganya meninggalkan tempat ini dengan menggunakan helikopter yang ada di bandara kota. Kabar baiknya, hembusan angin beku hanya berdampak di permukaan dan tidak berpengaruh selama ia berada di ketinggian 8.000 kaki. Selain itu, tim juga menyarankan agar Roger membawa keluarganya pergi ke selatan. Area berwarna biru adalah wilayah yang belum terdampak badai, jadi akan lebih aman jika Roger pergi ke sana. Lalu Roger bertanya kenapa tidak ikut saja bersamanya, karena sangat berbahaya jika terus di tempat ini. Tim beralasan ia akan mencoba mencari cara memperbaiki saluran komunikasi, lalu menyebarkan data cuaca ini agar seluruh dunia tahu apa yang terjadi di bumi. Apa boleh buat, karena tim bersikeras, Roger berpamitan lalu meninggalkannya. Dan setelah Roger mencapai jangkauan sinyal seluler, ia menghubungi Jordan, lalu memberitahu kalau badai berbahaya akan menerjang Pemberton sekitar jam 11 siang. Lalu memintanya bertahan di rumah sakit bersama sang ibu. Setelah itu, berita akan kemunculan badai ekstrim pun segera diberitahukan kepada warga kota, lalu meminta mereka berlindung di dalam rumah sakit. Karena bangunan rumah sakit ini cukup terisolasi yang bisa menghambat udara dingin, serta punya daya cadangan. Lagi pula, aliran listrik utama belum pulih dan mereka bisa mati kedinginan tanpa menyalakan pemanas. He's informed me that a dangerous storm is headed this way. Akan tetapi, warga yang sudah terbiasa hidup dengan cuaca dingin menolak percaya dan menganggap perkataan Candace adalah omong kosong lalu meninggalkan rumah sakit. Sementara di kaki gunung, Roger terpaksa menghentikan perjalanannya karena hembusan angin beku akan segera terjadi. Kemudian ia menggali lubang perlindungan di bawah tumpukan salju. Prinsip ini mirip dengan iglu suku Eskimo. Meski terbuat dari es, tapi nyatanya cukup efektif menghangatkan mereka dari dinginnya udara di permukaan. Dan seperti apa yang dikatakan tim, semakin sering hembusan angin terjadi, maka ukuran badai akan semakin membesar. Terlihat hembusan angin beku mulai menerjang wilayah Eropa tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menjelang sore hari, Jordan nekat keluar hendak menjemput Clara di rumah meski sang ibu itu melarangnya. Beruntung, tepat ketika Jordan sampai di rumahnya, angin beku yang berhembus tidak mengenainya. Setelah hembusan angin beku berlalu, Roger kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di kota, Roger masuk ke sebuah bangunan karena diperkirakan angin beku akan kembali menerjang. Tapi tanpa sengaja ia malah bertemu dengan Fiona, lalu keduanya berlindung di ruangan pendingin. Roger lantas memberitahu bahwa mereka harus segera meninggalkan kota ini dan terbang secepat mungkin ke arah selatan. Setelah hembusan angin beku berlalu, Roger dan Fiona akhirnya berhasil sampai rumah sakit. Namun kabar buruknya, Jordan dan Clara masih ada di villa dan mereka harus menjemputnya. Akan tetapi Roger tidak bisa melakukannya
karena ia harus mencari truk dengan box pendingin untuk pergi ke bandara. Jika di perjalanan terjadi hembusan angin beku, maka mereka bisa berlindung di dalamnya. Jadi sebaiknya mereka itu berbagi tugas. Jika prediksinya tepat, angin beku akan berhembus sekitar 1,5 jam ke depan. Jadi pastikan sebelum waktunya habis, mereka harus sudah berkumpul di tempat ini. Sementara itu, di pos penelitian cuaca, tim akhirnya berhasil memperbaiki pemancar, kemudian mengirim data cuaca ekstrim ke seluruh dunia. Hanya dalam waktu singkat, pesannya tersebut menjadi headline di beberapa media, yang kemudian pemerintah masing-masing negara melakukan evakuasi besar-besaran dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan. 7 menit kemudian, angin beku kembali berhembus dengan skala hembusan yang jauh lebih besar. Dan kali ini, bangunan pos penelitian cuaca tidak lagi bisa melindungi tim, yang membuatnya tewas seketika. Namun, kematiannya tidaklah sia-sia. Berkat dirinya, jutaan nyawa manusia bisa diselamatkan. Setelah hembusan berhenti, Roger dan yang lainnya bersiap meninggalkan klinik. Akan tetapi, suster senior bernama Letty memutuskan tinggal di rumah sakit. Seseorang harus tinggal di sini jika sewaktu-waktu warga membutuhkan bantuannya. Satu jam kemudian, perjalanan terpaksa dihentikan karena jalan menuju bandara terhalang puluhan kendaraan yang berhenti karena membeku. Selain itu, hembusan angin beku akan menerjang dan mereka harus berlindung di dalam box pendingin. Setelah badai berlalu, Clara menunjukkan rute jalan pintas menuju bandara. Namun, cobaan belumlah usai. Bahan bakar tersisa sepertinya tidak cukup untuk mencapai bandara. Roger memperkirakan butuh setidaknya 2 kali berlindung dari hembusan angin. Dan bahan bakar tersisa hanya sanggup digunakan 1 kali berhenti. Lalu Fiona berkata, bagaimana jika ia menggantikan Roger mengemudikan truk ini? Satu-satunya cara hanyalah terus melaju tanpa berhenti meski sedang terjadi hembusan, dan mereka akan sampai bandara bahkan tanpa harus berhenti sekalipun. Roger tentu saja menolak karena Fiona bisa mati membeku, tapi Fiona bersikeras karena hanya Roger satu-satunya orang yang bisa menerbangkan helikopter. Jika perjalanan ini gagal, maka semua orang akan menjadi korban, dan yang ia butuhkan hanyalah selimut tebal agar dirinya itu bisa bertahan lebih lama. Give me some blankets. Why? Apa boleh buat, perjalanan itu pun dilanjutkan sesuai rencana Fiona. Meski angin beku berhembus, Fiona mencoba bertahan dan tetap melajukan truk hingga mencapai bandara. Namun sayangnya, ketika sampai bandara, hembusan angin beku belumlah usai, dan Fiona pun tidak lagi sanggup bertahan sebelum akhirnya tewas membeku. Setelah memberi penghormatan terakhir pada suster Fiona, mereka mengeluarkan helikopter dari dalam hangar. Kemudian segera terbang di atas ketinggian 8.000 kaki untuk menghindari hembusan angin beku. Terlihat badai semakin meluas hingga menutupi daratan bumi belahan utara. Tidak ada satupun kota selamat. Semua membeku yang menandakan separuh bumi kembali ke zaman es. Dan mungkin seluruh permukaan bumi nantinya juga akan tertutup es. Setelah semua yang terjadi, apa yang harus mereka lakukan adalah bertahan dari segala kemungkinan terburuk, membangun ulang komunitas dari awal, menjaga lingkungan, serta mencoba tidak melakukan kesalahan yang sama, dan akhirnya film pun selesai. Inti dari film ini adalah mencoba memberi peringatan pada kita semua untuk selalu menjaga lingkungan. Karena faktanya berbagai bencana alam yang terjadi sebagian besar disebabkan peran manusia dalam merusak lingkungan. Jadi sudah sewajarnya jika manusia itu harus menanggung akibatnya. Namun meski bencana global melanda dunia, namun pada akhirnya bumi akan memulihkan dirinya sendiri dan alam kembali bersahabat dengan manusia. Dan yang terakhir, tidak diperlihatkan bagaimana nasib Roger dan keluarganya. Tapi Roger itu sempat berkata kalau mereka menuju bumi bagian selatan. Dan itulah alur film Cold Zone. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.